Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Akuntansi Internasional kelas 6B akan mempresentasikan materi mengenai diversitas akuntansi dan analisis laporan keuangan. Diversitas akuntansi dan masalah yang ditimbulkan. Diversitas akuntansi berdampak pada analisis laporan keuangan. Masalah penting yang terjadi mengenai dampak diversitas akuntansi terhadap penaksiran laba dan arus kas masa mendatang serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Penaksiran tersebut adalah penting bagi investor portofolio dalam melakukan penilaian saham. Penaksiran tersebut juga penting bagi perusahaan yang melakukan investasi non-domestik langsung (FDI, Foreign Direct Investment) yang berkaitan dengan penilaian terhadap akuisisi yang direncanakan dan juga penting untuk joint venture atau pengadaan modal atau listing trading saham pada bursa saham asing. Semakin lama, semakin banyak korporasi yang listing secara internasional. Di samping itu, terjadi peningkatan yang dramatis terhadap permintaan investasi internasional. Dari perspektif analisis laporan keuangan, diversitas akuntansi internasional menimbulkan sejumlah problem, yaitu yang pertama, dalam menilai sebuah korporasi non-domestik, terdapat tendensi untuk melihat laba dan informasi keuangan lain dari perspektif yurisdiksi analisis, dan ini berbahaya karena cenderung mengabaikan diversitas akuntansi. Kedua, pemahaman mengenai diversitas akuntansi mendorong timbulnya kebutuhan mengenai pemahaman mengenai prinsip-prinsip akuntansi non-domestik agar lebih dalam memahami informasi laba dalam konteks di mana pengukuran laba tersebut dilaksanakan. Ketiga, isu-isu komparabilitas dan konvergensi akuntansi internasional menjadi lebih jelas ketika investor mempergunakan informasi keuangan di dalam mempertimbangkan berbagai alternatif kesempatan investasi. Perbedaan pokok prinsip-prinsip akuntansi di dunia. Diversitas akuntansi mempersulit analisis laporan keuangan internasional. Dalam analisis laporan keuangan, analisis harus waspada terhadap dampak keragaman akuntansi tersebut. Dengan berfokus pada isu-isu pengukuran pokok di sejumlah negara, akan diperoleh wawasan mengenai keberagaman prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan yang mempunyai dampak yang berbeda terhadap laba dan aset. Dalam hubungannya dengan basis pengukuran yang digunakan, aplikasi konservatif dari cost historis atau historical cost pada umumnya dilaksanakan di Amerika Serikat, Swiss, Brazil, China, dan Jepang. Tetapi di negara-negara Uni Eropa ada kecenderungan untuk menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel, terutama di Inggris dan Belanda. Di negara tersebut, cost historis sering dimodifikasi dengan reevaluasi atau penilaian ulang terhadap nilai pasar atau cost pengganti, terutama dalam kasus tanah dan bangunan atau dalam kasus pabrik dan perlengkapan. Akuntansi depresiasi di Amerika Serikat dan Uni Eropa, terutama Inggris, cenderung berbasis pada konsep umur ekonomis yang bermanfaat, sementara di Prancis, Jerman, Swiss, dan Jepang, biasanya aturan-aturan pajak mendorong penggunaan metode-metode depresiasi yang lebih dipercepat. Pengukuran sediaan biasanya didasarkan pada prinsip yang lebih rendah antara cost dan pasar atau lower of cost and market, tetapi dengan sejumlah variasi terhadap arti pasar, yaitu nilai bersih yang dapat direalisasi atau cost pengganti. LIFO atau last in first out kadang juga digunakan untuk tujuan pajak, misalnya di Amerika Serikat dan Jepang, tetapi lebih sering tidak dibolehkan, misalnya di Uni Eropa, karena kontrak kontribusi biasanya menggunakan metode persentase penyelesaian, tetapi metode kontrak selesai yang lebih konservatif dapat digunakan di Jepang, China, dan Swiss. Sedangkan di negara-negara Anglo-Amerikan dan negara-negara kelompok Jermanik, yaitu Jerman, Austria, Swiss, dan Israel, kos penelitian dan pengembangan R&D cost biasanya langsung dibebankan kepada biaya, walaupun di Brasil biasanya digunakan pendekatan yang lebih fleksibel. Perlakuan benefit pensiun juga biasanya didasarkan pada benefit akrualan atau benefit proyeksian yang merupakan utang kepada karyawan. Sementara di Brazil dan China lebih menggunakan basis kas.
Perspektif internasional dalam pengukuran laba. Bukti-bukti yang ada menyatakan bahwa laba yang diukur berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Inggris cenderung lebih tinggi atau kurang konservatif dibandingkan dengan laba tersebut seandainya diukur dengan prinsip-prinsip akuntansi Amerika Serikat. Berikut adalah perbandingan prinsip-prinsip akuntansi Anglo-Amerikan terhadap laba dengan prinsip-prinsip akuntansi Eropa dan Jepang. Yang pertama ada Eropa Continental. Penelitian mengenai dampak prinsip-prinsip akuntansi Jerman dan Perancis dibandingkan dengan dampak prinsip-prinsip akuntansi Inggris telah dilakukan dalam sebuah studi empiris oleh Gray tahun 1980 dalam Redbook dan kawan-kawan tahun 2006 terhadap 15 perusahaan Perancis, 28 perusahaan Jerman, dan 29 perusahaan Inggris untuk periode tahun 1972 sampai tahun 1975. Dari hasil penelitian tersebut, cenderung menggunakan indeks konservatisme, dapat diketahui bahwa laba cenderung lebih konservatif atau dinyatakan lebih rendah, understated di Prancis dan Jerman dibanding dengan Inggris. Sementara itu terlihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara Prancis dan Jerman. Dengan menggunakan data yang lebih baru, Whitman dan Gray tahun 1991 menguji dampak diversitas akuntansi terhadap laba yang dilakukan di Belanda, Swedia, dan Inggris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Belanda berada di ujung spektrum kurang konservatif, tetapi yang lebih ekstrim adalah Inggris, sementara Swedia lebih konservatif daripada Amerika Serikat. Yang kedua, Jepang. Banyak faktor yang mempengaruhi akuntansi di Jepang, sehingga akuntansi di Jepang menjadi unik. Walaupun konvergensi akuntansi juga berlangsung di Jepang, tetapi pengaruh perpajakan, kepentingan kreditor, dan budaya yang konservatif mendorong pengukuran laba relatif lebih rendah dibanding dengan Amerika Serikat. Penelitian oleh Aaron tahun 1991 dalam Redbook 2006 menyimpulkan bahwa laba Jepang tahun 1990 secara rata dinyatakan terlalu rendah sebesar 33,9% dibandingkan dengan laba yang diukur dengan menggunakan PABU Amerika Serikat. Setelah dilakukan penyesuaian dengan adanya kepemilikan silang dan perbedaan dalam kapitalisasi, disimpulkan bahwa rata price earning ratio, yaitu rasio antara harga saham dengan laba Jepang adalah 12,51, bukan 34,30 seperti yang dilaporkan oleh Morgan Stanley Capital International Perspective. Harus diperhatikan bahwa perbedaan rasio-rasio keuangan seperti likuiditas dan leverage bukan sekedar diakibatkan oleh perbedaan akuntansi, melainkan juga perbedaan dalam sistem keuangan dan norma-norma yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Analisis internasional komparatif. Menurut Redbook tahun 2006, hasil penelitian menyatakan bahwa prinsip-prinsip akuntansi Amerika Serikat secara signifikan lebih konservatif daripada Inggris, tetapi kurang konservatif dibanding yang di Jepang dan sejumlah negara Eropa kontinental dalam hal dampaknya terhadap laba. Artinya, laba sebuah perusahaan dihitung dengan PABU Amerika Serikat akan lebih kecil dibandingkan dengan laba perusahaan tersebut jika dihitung berdasarkan PABU Inggris, tetapi masih lebih besar dibandingkan laba perusahaan tersebut jika dihitung sesuai dengan PABU Eropa Continental. Jika Amerika Serikat menggunakan satuan ukur yardstick dengan indeks 100, maka indeks untuk beberapa negara adalah 125, untuk Inggris, 97 untuk Perancis, 91 untuk Belanda, 88 untuk Belgia, 87 untuk Jerman, 85 untuk Spanyol, dan 65 untuk Jepang. Dari negara-negara tersebut, Inggris secara signifikan paling tidak konservatif, sementara Jepang paling konservatif. Sebaliknya, negara-negara Eropa kontinental berada dalam satu kelompok yang secara signifikan lebih konservatif dibandingkan Amerika Serikat
dan kurang konservatif dibanding Jepang. Ini menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan yang signifikan dalam pengukuran akuntansi mungkin akan tetap bertahan walaupun dilaksanakan upaya konvergensi akuntansi internasional yang bertujuan untuk mencapai komparabilitas internasional. Diversitas akuntansi dan pasar saham. Sebuah pernyataan penting adalah mengenai bagaimana harga saham bereaksi terhadap dampak diversitas akuntansi terhadap laba. Penelitian mengenai hal ini masih terbatas sehingga belum dapat diambil kesimpulannya. Memang beberapa penelitian awal telah dilakukan oleh Mick tahun 1983 dalam Red Book dan kawan-kawan tahun 2006. Hasilnya menunjukkan bahwa harga saham bereaksi terhadap laba yang didasarkan pada PABU asing. Penelitian Pope dan Rees tahun 1992 dalam Red Book dan kawan-kawan tahun 2006 menyatakan bahwa dalam kasus perusahaan Inggris yang terdaftar di Amerika Serikat dan juga membuat laporan berdasarkan PABU Amerika Serikat, terdapat tambahan penjelasan mengenai informasi laba yang didasarkan pada PABU Amerika Serikat. Kemudian penelitian Amir, Harris, dan Van Noot tahun 1993 dalam Red Book tahun 2006 terhadap perusahaan-perusahaan di 20 negara mendukung relevansi nilai dari informasi PABU Amerika Serikat. Tetapi penelitian Rees tahun 1995 dan 1996 dalam Red Book dan kawan-kawan tahun 2006, Bart and Lynch tahun 1996 dalam Red Book dan kawan-kawan tahun 2006, serta Falkerson dan Mix tahun 1998 dalam Red Book dan kawan-kawan tahun 2006 memberikan hasil yang kurang jelas. Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan pengukuran. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pengukuran dapat berupa faktor-faktor lingkungan dan budaya yang memengaruhi prinsip-prinsip akuntansi pada masing-masing negara. Di Amerika Serikat dan Inggris, pasar saham mempunyai pengaruh yang dominan, di mana kebutuhan informasi para investor mendorong diadopsinya pandangan yang lebih optimis tentang laba sehingga harga saham juga lebih tinggi. Tambahan pula, prinsip-prinsip akuntansi yang ada relatif fleksibel, profesi akuntansi relatif independen terhadap pemerintah, dan aturan-aturan pajaknya hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap praktek akuntansi. Nilai-nilai budaya yang mendasarinya memotivasi dan mendukung pendekatan pengukuran yang kurang konservatif. Konvergensi akuntansi internasional. Meskipun sejumlah organisasi di seluruh dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Uni Eropa atau UB, telah tertarik kepada upaya konvergensi akuntansi internasional, tetapi badan yang berperan paling penting adalah International Accounting Standard Board atau IASB, yang merupakan restrukturisasi dari International Accounting Standard Committee atau IASC yang didirikan pada tahun 1973. IASB ini menetapkan standar-standar pelaporan keuangan internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS. Alasan utama penyusunan standar akuntansi internasional adalah untuk meningkatkan komparabilitas informasi keuangan yang lebih tinggi dalam perspektif internasional, yang akan membantu para investor lintas batas dalam pengambilan keputusan dan juga mengurangi biaya penyusunan laporan keuangan oleh emiten yang menginginkan sumber dana non-domestik. IASB memainkan peran penting dalam koordinasi dan harmonisasi kegiatan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penentuan standar-standar akuntansi dan pelaporan. IFRS juga dimaksudkan untuk memberikan sebuah model yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang yang berniat untuk menyusun standar akuntansi untuk yang pertama kali. Analisis laporan keuangan internasional. Analisis keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sekarang dan masa lalu, dan memprediksi kinerja masa mendatang. Analisis rasio dan analisis arus kas merupakan alat yang penting dalam analisis keuangan. Analisis rasio meliputi perbandingan rasio-rasio sebuah perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam suatu industri.
pembandingan rasio-rasio sebuah perusahaan untuk sejumlah periode, ataupun pembandingan rasio-rasio terhadap sebuah patok duga atau benchmark tertentu. Ini akan memberikan suatu signifikansi relatif dan komparatif dari item-item dalam laporan keuangan dan juga bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan manajemen dalam operasi, investasi, dan pendanaan atau financing. Choi dan Meek 2008. Analisis rasio. Ada dua isu di dalam analisis rasio-rasio keuangan internasional Choi dan Meek 2008. Pertama, apakah perbedaan prinsip-prinsip akuntansi antar negara menyebabkan variansi yang signifikan dalam angka-angka laporan keuangan? Kedua, dalam kondisi yang kompetitif, bagaimana perbedaan-perbedaan ekonomi dan budaya lokal mempengaruhi interpretasi rasio-rasio keuangan dan ukuran-ukuran akuntansi, bahkan ketika pengukuran-pengukuran akuntansi dari negara-negara lain telah dieliminasi dengan melakukan statement ulang atau restatement. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan lintas negara dalam profitabilitas daya ungkit dan jumlah serta rasio-rasio laporan keuangan yang lain yang dihasilkan baik dari faktor-faktor akuntansi maupun non-akuntansi. Dalam sebuah studi, pendapatan penjualan, laba bersih, dan daya ungkit diperbandingkan antara perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Sampel yang terdiri dari 80 perusahaan diperbandingkan sesuai dengan ukuran perusahaan, di mana semua perusahaan termasuk dalam industri manufaktur. Ketiga, ukuran keuangan bervariasi secara substansial antar negara. Misalnya, median laba bersih untuk Inggris dan AS jauh lebih besar daripada di Jerman dan Jepang. Dalam studi yang lain, Frost menemukan bahwa median daya ungkit di Inggris dan AS lebih rendah daripada di Jerman dan di Jepang. Ini secara parsial disebabkan oleh fakta bahwa akuntansi konservatif di Jerman dan Jepang menyebabkan rendahnya ekuitas pemegang saham yang dilaporkan jika dibandingkan dengan Inggris dan AS. Daya ungkit yang lebih tinggi di Jerman, Jepang, dan Prancis juga berkaitan dengan utang yang lebih tinggi dalam struktur modal yang mencerminkan ketergantungan yang besar pada pendanaan bank di negara-negara tersebut. Analisis arus kas. Laporan arus kas yang sangat rinci disyaratkan di dalam PABU AS, PABU Inggris, IFRS, dan standar-standar akuntansi di negara-negara lain yang jumlahnya semakin banyak. Ukuran-ukuran yang terkait arus kas terutama bermanfaat dalam analisis internasional karena ukuran-ukuran tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh perbedaan prinsip-prinsip akuntansi dibanding dengan ukuran-ukuran yang berbasis laba. Jika laporan arus kas tidak disajikan, seringkali terdapat kesulitan dalam menghitung arus kas operasi dan ukuran-ukuran arus kas yang lain yang dilakukan dengan cara menyesuaikan laba berbasis akrual. Banyak perusahaan tidak mau mendisclose informasi yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.